Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosa TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Minhajul Muslim dan kita masih membahas bab yang kedua tentang adab dan kita masuk kepada fasal yang keempat yaitu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menyebabkan wajib bagi kita untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap orang-orang beriman baik laki ataupun perempuan untuk beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian mengeluarkan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan tersebut. Dzalika khairul lakum wa athhar. Hal itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Fa illam tajidu, maka apabila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa untuk disedekahkan ketika hendak melakukan pembicaraan tersebut dengan Rasul, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk mengeluarkan sedekah tatkala mereka hendak melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk pembelajaran kepada mereka, sebagai bentuk pemberlakuan adab, mengajarkan adab kepada orang-orang beriman sekaligus bentuk pengagungan, pemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan pengagungan atau pemuliaan seperti ini, maka ini lebih baik bagi orang-orang beriman, bahkan ini lebih suci bagi mereka. Mengapa? Dengan hal tersebut mereka akan memperbanyak amal-amal kebajikan, akan memperbanyak kebaikan untuk mereka. Demikian. Di mana mereka akan mendapatkan bentuk pensucian diri, yaitu dengan cara mengeluarkan sedekah. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu
itu bisa menghilangkan atau memadamkan ya dosa dan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Demikian hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ketika orang-orang beriman hendak melakukan pembicaraan khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk ya beradab yang bagus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara diantaranya adalah mengeluarkan sedekah, yang itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan mereka. Di antara bentuk ya dosa dan kesalahan tersebut yang bisa disucikan dengan atau dibersihkan dengan sedekah ini adalah ya bentuk tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bentuk tidak berlaku ya adab atau beradab yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan cara banyak melakukan pembicaraan, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbicara yang khusus dan berlama-lama melakukan pembicaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini ya tidak ada manfaatnya dan tentunya ini ya membuat berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya hadis ini ayat ini itu ada sebab turunnya. Dahulu orang-orang beriman, ya, orang-orang Islam itu mereka sering melakukan pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pun dalam perkara-perkara yang tidak ada keperluan dan tidak ada kepentingan. Demikian. Sementara ini akan membuat berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW sungkan untuk meninggalkan mereka. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat ini untuk menegur orang-orang beriman dan memberikan pengajaran dan pelajaran bagaimana mereka harus bersikap kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ya mewajibkan sedekah ketika hendak atau memerintahkan sedekah, mengeluarkan sedekah ya ketika hendak melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi seleksi. Ini menjadi seleksi bagi kaum mukminin, orang-orang beriman kala itu, di antara mereka yang betul-betul ingin ya menginginkan kebaikan dan ilmu. Ketika mereka menginginkan kebaikan dan ilmu, maka tentunya mereka tidak akan memperdulikan ya perintah sedekah ini, melainkan mereka harus mengeluarkannya, dan itu tidak berat bagi mereka. Tidak berat bagi mereka. Karena yang mereka tuju adalah kebaikan dan ilmu. Dengan melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan ilmu yang banyak. Demikian. Ditambah lagi, ya, ketika mereka mengeluarkan sedekah, ini kebaikan yang lain. Ya, ini kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain, bahkan bukan hanya sekedar kebaikan, bahkan itu bisa mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayi'atikum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik bagi kalian, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a, apabila kalian memberikan ya, menyembunyikannya, memberikannya kepada fakir miskin, ya, maka itu lebih baik bagi kalian dan itu bisa menghapuskan dosa, kesalahan-kesalahan kalian. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin barangkali mereka tidak memiliki keperluan, ya, tidak ada kebutuhan khusus dengan berbicara dengan Rasulullah SAW, tidak ada hajat ya bagi mereka untuk bertemu dengan Rasulullah, berbicara ya kepada Rasulullah SAW ya dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya, sehingga ya dengan ini ketika ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka untuk mengeluarkan sedekah, ya mereka akan surut ke belakang, ya tidak ya mengganggu Rasulullah, ya berbicara dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk mengeluarkan sedekah.
ini menjadi seleksi bagi mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagi orang-orang yang tidak memiliki harta untuk bisa disedekahkan ketika mereka ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada mereka untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan pembicaraan khusus dengan beliau, menanyakan kebutuhan-kebutuhan, menanyakan tentang permasalahan mereka yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan sebab berikutnya yang menjadi kewajiban bagi kita untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua adalah annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang beriman untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang membuat yang menjadi sebab bagi kita untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati beliau. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bentuk konsekuensi atau tuntutan dari syahadat Rasul seorang mukmin. Ketika kita para muslim rahimani wa rahimakumullah mengucapkan di dalam salat kita, bahkan seorang kafir, orang yang sebelumnya belum beragama Islam, ketika dia hendak masuk ke dalam Islam, maka dia diwajibkan untuk mengucapkan hal ini. Syahadat kedua. Setelah dia mengucapkan syahadat yang pertama, itu syahadat at-tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensi dari syahadat Rasul ini, persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, beliau mengatakan, tasdiquhu fima akhbar, atau ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wajtinabuhu manaha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menyebutkan bahwasanya konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, sekaligus meninggalkan apa saja yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk diibadahi kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus punya adab. Di antara adab tersebut adalah taat kepada Rasul dan mencintai
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani rahimakumullah, sejenak kita hentikan kajian ini. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara hal yang menunjukkan wajibnya seorang mukmin untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk mentaati beliau dan mencintai beliau. Bahkan ketaatan kepada beliau dan mencintai beliau itulah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang memiliki iman. Kita mengaku beriman. Kemudian Allah seru kita. Seruan ini ditujukan kepada kita orang-orang beriman agar kita mengambil perhatian. Ini di antara hikmah ya, atau di antara metode di dalam memberikan ujangan atau menyampaikan pesan kepada seseorang, maka kita seru orang tersebut dengan sesuatu yang dia suka, yaitu keimanan di antaranya. Nah, ini metode yang bagus di dalam menyampaikan pesan, yaitu menyeru orang tersebut, demikian. Dan di sini menunjukkan bahwasanya ya, apa yang disampaikan berikutnya ini merupakan bukti keimanan. Ya, bukti keimanan. Allah seru orang-orang beriman. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya seruan ini akan membuat orang-orang beriman tersebut mengambil perhatian. Kira-kira apa yang Allah Subhanahu wa taala akan serukan kepada mereka? Ternyata Allah mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Demikian. Nah, perintah ati' ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Fi'lul amri, fi'il amr yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Ya, hukum asal perintah adalah wajib. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Bahkan ya, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
May yuti'ir rasula faqad ata Allah, kata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Rasul itu sama seperti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di sini Allah Subhanahu wa taala yang membedakan ketaatan tersebut, ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini di antara hikmahnya adalah untuk menghilangkan prasangka sebahagian manusia bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ditaati secara menyendiri. Maka Allah SWT menyebutkan perintah ketaatan juga kepada dirinya, demikian pula kepada Rasulnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 63 yang ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mentaati beliau dan mencintai beliau. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi, menyimpang dari perintahnya. Sebagian ulama mereka berbeda pendapat tentang perintahnya. Dhamir ha, ini kembali kepada siapa? Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ini kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Yahya ibn Salam. Dia mengatakan bahwasanya perintah ini sesungguhnya dhamir hak kembali kepada Allah. Ini maksudnya perintah Allah. Demikian. Ada juga yang berpendapat bahwasanya dhamir hak yaitu nya, yang artinya nya di sini itu kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini sepertinya pendapat yang lebih kuat karena konteksnya adalah terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita katakan sesungguhnya perintah Allah Allah Subhanahu wa taala delegasikan kepada Rasulullah. Nah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perintah Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Demikian. Maka ini sama saja. Jadi ini tidak dipermasalahkan perbedaan dhamir ha ini kembalinya apakah kepada Allah atau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Allah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sama saja perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka hendaklah mereka berhati-hati ketika mereka menyalahi perintah Allah atau perintah Rasulullah. Antusibahum fitnah. Berhati-hati, mereka itu akan ditimpa oleh fitnah. Apa itu fitnah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan maksud dari fitnah di sini adalah al-qatlu, yaitu terjadinya pembunuhan. Demikian. Atau bin Abi Rabah rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya tafsiran untuk fitnah ini adalah az-zalazil wal ahwal, yaitu apa? Keguncangan atau huru-hara terjadi. Jadi siapa saja yang menyalahi menentang, menyelisihi, menyalahi, menyimpang dari perintah Allah atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengancam mereka dengan mereka akan ditimpa fitnah. Ditimpa oleh pembunuhan. Bisa jadi terjadi pembunuhan. Karena ini warid, yaitu berasal riwayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian pula ada juga
yang menafsirkan seperti Atha bin Abi Rabah mengatakan ini adalah keguncangan. Itu zilzal, yaitu gempa. Demikian pula huru-hara terjadi. Demikian. Kemudian ada juga yang menafsirkan maksud dari fitnah ini adalah ditafsirkan dengan sultanun jair yusallitu alaihim, yaitu penguasa yang zalim yang menguasai mereka. Demikian. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ja'far ibnu Muhammad rahimahullahu ta'ala. Dan bisa jadi semua tafsiran ini adalah benar. Kenapa? Karena fitnah itu maknanya adalah bala. Ya, fitnah itu maknanya adalah ujian, bala, musibah. Dan ini merupakan ujian yang Allah timpakan kepada orang yang menyimpang dari perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kemudian bukan hanya itu, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ditimpa oleh azab yang pedih. Azab yang pedih, azab itu ada dua, di dunia dan di akhirat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, takutlah kita untuk menyimpang dari perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang, menyelisihi, menyalahi, menentang perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kita harus waspada. Nah, ini menunjukkan sekaligus di sini ada perintah kewajiban untuk mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa saja yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dia larang kalian darinya, maka berhentilah. Maka hentikanlah, tinggalkanlah, jauhilah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah sebagai bantahan di antara dalil yang membantah orang-orang yang hanya mereka berpegang dengan Al-Quran saja. Al-Quran saja. Mereka disebut dengan Qur'aniyun, namun mereka menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, andaikan mereka orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, atau mereka menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, petunjuk hidup saja, ketika disodorkan kepada mereka ini hadis Rasulullah, ini hadis Rasulullah, mereka mengatakan hadis Rasulullah SAW bisa ada yang sahih, ada yang dhaif katanya, ada yang mungkar, ada yang palsu, demikian. Sementara dia tidak mengetahui ini palsu atau sahih dari Rasulullah SAW, sehingga bagi mereka hadis Rasulullah ini ada kemungkinan untuk dipalsukan, maka mereka tinggalkan. Kata mereka yang pasti-pasti saja. Maka mereka berpegang dengan Al-Quran karena pasti dari Allah begitu. Pasti sahihnya, pasti mutawatirnya. Maka kita katakan kepada mereka, para muslim rahimani wa rahimakumullah, pertama adalah andaikan mereka benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atau yang mewajibkan bagi orang-orang beriman untuk mentaati Rasulullah SAW dan mengambil apa saja yang berasal dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis-hadis beliau.
Apa itu? Nah, kita katakan ini ayatnya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa saja yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kepada kalian maka ambillah. Dan yang dibawa oleh Rasulullah diantaranya adalah wahyu ucapan beliau. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bantahan kedua untuk orang-orang yang mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja, hadis mereka tolak. Maka mereka mengatakan dengan alasan menolak ya hadis-hadis ini dengan alasan bahwasanya hadis-hadis ini masih ada potensi untuk dia tidak benar, tidak berasal dari Rasulullah SAW. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya Anda ini malas belajar, atau Anda ini apakah tidak mau mengenal tentang ya ilmu hadis yang sebagian ulama menyebut dengan mustalah hadis atau ilmu hadis, usulul hadis. Ya. Di mana ya ada hadis-hadis yang dia ini juga derajatnya sama dengan Al-Quran dari sisi kedatangannya, ya, bahwasanya dia dibawa secara mutawatir oleh beberapa orang. Al-Quran juga sama, dibawa oleh ya banyak orang. Juga ada hadis-hadis Nabi SAW yang dia berhukum mutawatir, demikian. Maka kita katakan bahwasanya orang ini hanya malas belajar saja tentang hadis, demikian. Baik para muslim rahimani warahmatullah, dan banyak bantahan kepada mereka. Ya. Yang jelas bahwasanya dalam Al-Qur'an ya, itu wajib. Ya. Wajib di sana terdapat kewajiban untuk ya mengambil dari Rasulullah SAW, untuk mentaati Rasulullah SAW, demikian. Semua perintah maka dikerjakan, semua larangan maka ditinggalkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan hal yang senada dengan firman Allah ini adalah sabda Rasulullah SAW yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartuhum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa saja yang aku larang kalian darinya, maka fajtanibuhu, tinggalkan, jauhi. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan mastata'tum, semampu kalian. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini senada dengan firman Allah tadi. Hanya saja ada tambahan, ya, ada tambahan bahwasanya untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikaitkan dengan kesanggupan dan kemampuan, istita'ah, ya, di dalam melakukannya, dalam mengaplikasikannya. Jadi semua perintah-perintah Rasulullah itu dikaitkan dengan pelaksanaannya, dikaitkan dengan kemampuan. Adapun larangan, maka ayat maupun hadis ya tidak mengkaitkan dengan kemampuan, ya. Maka semua larangan mampu bagi kita untuk meninggalkannya, karena sesungguhnya larangan itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya larangan itu cukup bagi kita untuk tidak mendekati, cukup menahan diri kita untuk tidak mendekati larangan tersebut, mampu bagi kita, ya, demikian. Adapun perintah, maka di sini ada dikaitkan dengan kemampuan, karena perintah itu berkaitan dengan menghadirkan sesuatu yang diperintahkan. Sementara untuk menghadirkan sesuatu yang diperintahkan ini itu dikaitkan dengan kemampuan tentunya. Demikian. Karena untuk menghadirkannya terkadang seseorang itu ya mampu atau tidak mampu. Seperti contohnya perintah sholat. Perintah sholat
Maka ada orang yang tidak mampu untuk melakukannya dengan posisi berdiri. Hukum asalnya, bahkan rukun termasuk rukun adalah berdiri sempurna. Namun, ya, ketika tidak mampu, maka ya ada dispensasi untuk melakukannya dengan cara duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka ada dispensasi untuk melakukannya secara berbaring demikian. Rasulullah SAW bersabda kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam kondisi berdiri, kalau kau tak mampu maka dalam kondisi duduk, kalau tak mampu maka ya di atas ya rusuk, yaitu berbaring ya dengan ya posisi di atas rusuk demikian. Rusuk kanan menghadap kiblat tentunya demikian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, begitu juga puasa. Ya. Zakat ya, kita katakan salat dulu kemudian zakat. Ini juga perintah tapi dikaitkan dengan kemampuan. Ada orang yang tidak mampu untuk berzakat, yaitu orang-orang yang dia tidak memiliki harta, tidak memiliki kelebihan harta. Bahkan orang seperti ini yang dizakati, seperti itu. Yang diarahkan zakat kepadanya. Demikian pula puasa. Puasa itu kewajiban, namun ini dikaitkan dengan kemampuan. Karena ada orang juga yang tidak mampu berpuasa, seperti orang yang sakit, ya, orang tua renta, ya, orang wanita hamil atau menyusui yang sulit baginya untuk berpuasa, maka ada dispensasi untuk tidak berpuasa. Demikian. Dikaitkan dengan kemampuan. Demikian pula haji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus untuk haji itu terkait dengan kemampuan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah ya atas manusia, yang wajib bagi manusia adalah berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Lihat. Dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan. Adapun larangan para muslim rahimani rahimakumullah, maka semua kita mampu ya, mampu untuk melakukan, meninggalkan larangan ini. Untuk merealisasikan larangan tersebut dengan cara meninggalkan, yaitu apa? Menahan diri untuk tidak mendekati sesuatu yang dilarang. Selesai. Demikian. Para muslim rahimani rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalil berikutnya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang beriman untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mencintai beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan rasulnya, utusannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, bila kalian benar-benar cinta kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada Allah? Sesungguhnya hati kita ini tertanam di sananya kecintaan kepada Allah. Karena hati kita mengakui bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah dan pemberian Allah. Maka itu menuntut hati tersebut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja cinta kepada Allah ini tertutup dengan cinta-cinta yang tampak ini. Ya. Kebaikan-kebaikan sesuatu yang tampak ini. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ada tuntutan cinta. Bahkan ini merupakan bentuk bukti cinta. Apa itu? Allah menjadikan bukti cinta itu adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu ikuti orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan firman Allah ini. Siapa dia?
Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang didapatkan setelah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama menyebutkan ini adalah ayat ujian. Ini adalah ayat mihnah, ayat ujian. Maksudnya adalah ayat ini sebagai ujian bagi siapa saja yang mengaku cinta, maka ayat ini menunjukkan bahwasannya cinta itu butuh kepada bukti. Demikian. Bukti cinta adalah mengikuti. Bila cinta kepada Allah, maka ada bukti mengikuti utusannya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Yang mengikuti utusannya ini merupakan bentuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Ya, hikmah dari ayat ini bahwasanya cinta itu butuh bukti. Semua. Bagi siapa yang mengaku cinta, maka sesungguhnya cinta itu butuh bukti. Butuh untuk dibuktikan, yaitu mengikuti. Jadi siapa saja yang mengaku cinta namun dia tidak mengikuti orang yang dicinta, maka ini cinta gombal, cinta bohong. Ya, Anda tahu gombal? Ya. Dia untuk membersihkan apa saja yang kotor. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta tapi tak mau mengikuti, maka itu kotor, tidak benar pengakuannya. Demikian. Kalau dikatakan hatiku cinta, hatinya yang kotor, tak benar itu dia cinta. Karena dia tak mau mengikuti orang yang dicinta, sesuatu yang dicinta. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada Allah, maka ikuti Allah dengan mengikuti utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kita tentunya mengikuti Allah Subhanahu wa taala karena Allah tak tampak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya untuk bisa ditiru dan diikuti, diteladani. Demikian. Anda cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasulullah, maka ikuti. Demikian. Sungguh aneh orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan ya habibi, ya habibi. Ya. Wahai kekasihku, wahai kekasihku. Aneh dan lucunya orang seperti ini ketika disampaikan kepadanya hadis Rasulullah, bahkan sahih, ditunjukkan bahkan referensi dari hadis tersebut, maka dia dengan mudahnya meninggalkan sabda Rasulullah, berpaling kepada perkataan sang gurunya, sang kiainya, tuan gurunya, ustadznya, mubaliknya, syekhnya. Maka kita katakan ini tak jujur dia, tak jujur dengan cintanya. Karena sesungguhnya bukti cinta adalah mengikuti sesuatu yang dicinta. Demikian. Di antara hikmah dari ayat ini, para muslim rahimani rahimakumullah, adalah bagi para wanita yang kita simpulkan tadi bahwasanya bukti cinta adalah mengikuti orang yang dicinta. Maka bagi para wanita yang mereka ngaku cinta kepada suaminya, maka bukti cinta itu ngikut suaminya, ya. Bukan suaminya harus ngikut dia. Ya. Maka seorang istri kalau dia cinta sama suaminya, dia harus ikut suami. Demikian. Ya. Oleh karenanya para muslim rahimani rahimakumullah, bila Anda ingin menikahi seorang wanita, maka tanyakan, siap enggak ya dia untuk mengikuti suaminya kelak? Ya. Kalau tak siap, maka sesungguhnya dia tak akan cinta kepada suaminya. Begitu. Para muslim rahimani rahimakumullah. Walhasil kesimpulannya adalah cinta kepada Allah dan itu menuntut cinta kepada Rasulullah. Maka ini dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Karena cinta itu butuh dibuktikan, yaitu dengan cara mengikuti orang yang dicinta. Demikian.
maka akan didapatkan hasil ketika cinta ini dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW, maka akan didapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, bahkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka buktikan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah dengan cara mengikuti petunjuk ajaran Rasulullah SAW. Bahkan mengedepankan perkataan beliau ketimbang perkataan orang lain. Perkataan guru, perkataan ustadz, perkataan kiai, syekh atau siapapun, ya. Taqdimu qauli Rasulillah SAW ala qauli kulli ahadin. Itu apa? Mendahulukan, ya, sabda Rasulullah SAW di atas semua perkataan manusia. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, wa man wajabat ta'atuhu wa hurimat mukhalafatuhu lazimat ta'addubu ma'ahu fi jami'il ahwali. Siapa saja yang diwajibkan untuk mentaatinya dan diharamkan untuk menyalahi dan menyelisihinya, maka diwajibkan untuk beradab kepadanya di setiap kondisi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini kesimpulan dari pembahasan kita, semoga bermanfaat. Baik, kita akan masuki sesi soal jawab. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini, Ustadz, apakah kita mendapatkan pahala jika kita membantu atau berbuat baik kepada orang yang non-muslim? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya bantuan itu ada dua bentuknya. Ya. Ada bantuan secara umum terkait dengan kemanusiaan, ya. Ada bantuan secara khusus terkait dengan peribadahannya. Maka tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, jenis bantuan yang kedua yaitu membantunya di dalam ibadah. Apa contohnya membantunya dalam ibadah? Contohnya ada orang yang ingin beribadah menuju tempat ibadahnya. Lalu kita yang berprofesi contohnya sebagai pengemudi dari alat transportasi umum contohnya, ya, seperti contohnya becak, ya, atau contohnya seperti taksi, ya, dan seterusnya, ya, Gojek saat ini, ya, dan seterusnya. Ternyata didapatkan orang ini adalah orang yang akan menuju ke tempat ibadahnya, beribadah kepada Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk menghantarkannya, walaupun kita dibiayai di sana. Begitu juga contohnya ketika ada proyek di rumah-rumah ibadah orang-orang kafir, ya, proyek untuk perbaikan rumah ibadah tersebut, ya, servis AC, ya, atau membuat apa saja agar menjadi nyaman, bagus rumah ibadah tersebut. Nah, ini tentunya tidak boleh, ya. Bantuan seperti ini, ya, walaupun ini berbiaya contohnya, ya, maka ini bentuk bantuan untuk membuat nyamannya ibadah kepada orang kafir ini. Maka ini terlarang karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian. Nah, ini bentuk dosa. Dosa apakah yang paling besar? Kalaulah tidak, dosa kekufuran dan kesyirikan. Ini rumah ibadah, di sana ada kekufuran, kesyirikan, seperti itu, ya. Dan pertolongan-pertolongan yang lainnya di dalam dosa, ya, dan permusuhan. Di sini menunjukkan ayat ini, surah Al-Maidah ayat 2, Allah membedakan bentuk pertolongan, bantuan. Ada dua jenisnya, yaitu pertolongan yang dia di atas dosa dan permusuhan. Yang kedua adalah di atas kebajikan dan takwa, kebaikan. Menolong orang kafir di dalam ibadah mereka, maka ini bentuk pertolongan di atas dosa dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menolong
orang kafir di dalam urusan kemanusiaan, seperti contohnya kalau ketika dia mungkin miskin, tidak mendapatkan kecukupan makanan, padahal dia tetangga kita contohnya, atau di sekitar wilayah kita, maka merupakan bentuk kebajikan juga adalah memberikan makan kepada mereka. Bahkan bila diniatkan untuk berdakwah, melunakkan hatinya, memasukkan ke dalam hatinya penghormatan kepada orang Islam, yang ini akan berdampak penghormatannya kepada Islam, di mana ini menunjukkan betapa mulianya ajaran Islam, maka ini akan mendapatkan pahala yang lebih. Bukan hanya sekadar pahala dia membantu berbuat baik, bahkan di sana ada pahala dakwah, demikian. Dan ini bisa untuk mendapatkan pahala yang lebih baik ketimbang unta merah. Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyakallah, la an yahdiyallah, rajulan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik ketimbang engkau memiliki unta merah, kendaraan termahal di zaman dahulu, di zaman Rasulullah dahulu. Maka kita katakan, bila dengan hal tersebut masuklah hidayah Islam kepada dirinya, lalu dia masuk Islam, maka Anda akan mendapatkan pahala besar, lebih besar ketimbang harta yang dimiliki saat ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Saya mendapatkan pahala memberi seperti itu. Jangankan memberi kepada orang kafir dari sisi kemanusiaannya, memberi kepada makhluk yang tidak memiliki akal saja, ini terhitung pahala. Ini terhitung pahala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki dalam satu hadis, dan yang lain perempuan. Kita sebutkan saja riwayat, laki-laki, Laki-laki ini sedang berjalan di padang pasir. Dia mendapati dirinya dalam kondisi kehausan, lalu dia mencari air untuk minum. Lalu dia mendapati sumur yang sangat dalam, lalu dia turun ke dalam sumur tersebut, lalu dia bisa minum darinya. Lalu kemudian dia merangkak naik ke atas. Ternyata begitu dia berada di atas, dia dapati ada seekor anjing yang menjilat-jilat pasir. Yang mungkin dalam pandangan anjing tersebut, pasir ini fata morgana, oase kata orang sekarang, itu bagaikan air, seolah-olah ada air di sana, dia jilat-jilat. Maka muncullah sifat rahmat di dalam hati orang ini. Bergumam hatinya, dia katakan, makhluk Allah ini, anjing ini merasakan seperti apa yang aku rasakan, demikian. Anjing ini, makhluk ini merasakan apa yang telah aku rasakan. Namun saat ini dia telah kehilangan apa yang dirasakan tersebut. Kenapa? Sudah hilang, karena dia sudah minum, hilang dahaganya. Maka muncullah rasa kasih sayang tersebut kepada dirinya. Maka dia segera beranjak turun. Dia turun ke sumur tersebut. Lalu dia mengambil air tersebut dengan khufnya, itu terompa atau sepatu yang menutupi mata kaki. Lalu dia gigit dengan mulutnya atau giginya. Dia naik ke atas dengan bersusah payah. Lalu disodorkan, disuguhkan kepada anjing tersebut. Anjing tersebut pun meminumnya. Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ini berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya. Lalu Allah mengampuninya. Demikian. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan,
ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pada hewan-hewan ternak ya ada pahala di sana, ada kebaikan di sana?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi kulli kabidin rotabatin la ajra." Sesungguhnya pada setiap limpa yang masih basah, sesungguhnya pada setiap limpa yang masih basah di sana ada pahala. Demikian. Lihat Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita untuk beradab mulia, berbuat baik kepada makhluk, sesama makhluk. Ini indahnya Islam. Ya. Ini begitu mulianya Islam. Islam agama akhlak, mengajarkan kebaikan, berbuat baik kepada makhluk-makhluk ini. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Hadis Ahmad. Sesungguhnya aku diutus ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Demikian. Di antara akhlak tersebut adalah berakhlak kepada makhluk hidup. Binatang saja kita harus berakhlak mulia, berbuat baik kepadanya. Apalagi manusia. Demikian. Walaupun dia kafir. Maka sungguh buruk orang yang mereka, Masya Allah, dengan alasan ini orang kafir, gak punya keimanan dalam dirinya, lantas dizalimi, diambil hartanya, ya, dinodai kehormatannya, bahkan dibunuh, dihilangkan nyawanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah sempat ya dia mengakui Islam seperti ini, Masya Allah, kemana imannya, kita katakan, kemana akhlak mulia yang tercermin dalam iman tersebut, dalam Islamnya. Maka kita katakan ini orang Islam yang tak belajar Islam dengan benar. Lebih parah lagi, ya kita katakan tentunya ada lebih parah. Kenapa? Kenapa lebih parah? Karena orang ini berada di atas ajaran Islam, belajar Islam, bahkan mengaku dia pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Adapun orang tadi mungkin orang-orang Khawarij, ya, orang Khawarij yang menghilangkan nyawa, yang sama sekali memang tak mau mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berasal dari sahabat, demikian ditolak. Nah ini orang dari sisi ini dia lebih parah. Tapi kalau dari sisi tindakannya adalah lebih parah orang yang tersebut, orang tadi, orang Khawarij. Namun orang seperti ini lebih parah dari sisi apa? Dia mengaku bahwasanya dia pengikut Rasulullah. Bahkan dia pengikut salaf. Namun Masya Allah, kepada saudaranya, bahkan yang juga mengikuti manhaj salaf, katakan demikian, ya, karena kesalahan saudaranya mungkin dia terjatuh ke dalam satu kesalahan menurut orang ini, karena mungkin dia mengambil pendapat yang marjuh menurut orang tersebut, lemah menurut orang tersebut, lantas dia katakan ini pendapat yang keliru. Dengan mudah dia katakan bid'ah, ini pendapat yang bid'ah katanya, ya. Maka dengan mudahnya ketika orang tersebut berhutang kepada orang itu sebelumnya, dia katakan sudah halal hutangnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dari sisi ini dia parah, ya. Mengapa? Ini menunjukkan kebodohan pada dirinya. Bagaimana bisa luput dari dirinya hadis-hadis seperti ini, akhlak mulia, demikian. Untuk berakhlak mulia, bahkan kepada binatang saja kita harus berakhlak mulia. Bagaimana dengan seorang muslim, bahkan dia pengikut, ya, salafus saleh, pengikut Rasulullah dan salafus saleh, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini saja, ya, yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Baik, di studio ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Baik, saya kira waktunya pun sudah berakhir, ya, maka kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti dan ambillah. Dan kesalahan
kekeliruan, tentunya itu berasal dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf, dan kesalahan-kesalahan ini sebaiknya dibuang, ya, dihilangkan, dijauhkan, ya. Kita tutup kajian kita ini dengan ucapan wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.